Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala. Hadis ke 183. Ajrohukum, manusia yang paling berani di antara kalian. Kitab Al-Jami'us Shaghir, hadis ke 183. Ajrohukum, orang yang paling berani di antara kalian. Alal futya, untuk memberikan fatwa. Kagak pakai ditanya, kagak pakai apa, belum sesuai kapasitas ilmunya, demen banget ngasih fatwa. Dikit-dikit bikin fatwa, bikin statement yang kaitannya sama hukum. Kata Nabi, yang paling berani ngucapin fatwa, yang paling berani menyebut fatwa, ngomongin hukum, ajro'ukum 'alan nar. Orang itu adalah orang yang paling berani masuk neraka. Kalau bukan makomnya, jangan jawab-jawab aja. Taruh ada masalah yang kita udah tahu, jangan kata yang kita belum tahu. Yang kita udah tahu, cuman ada yang lupa, nggak boleh dijawab. Jangan kata yang belum kita tahu. Jangan kata yang belum kita tahu. Yang kita separoh tahu aja nggak boleh jawab. Karena takut ancamannya masuk ini. Makanya jadi ustadz jangan gengsi. Ditanya kagak tahu. Sering-sering ngucapin kalimat saya belum tahu. Atau kalau emang lu malu ngomong kalimat saya belum tahu, jawabnya begini biar rada intelek. Ntar gue mutolaain lagi dah. Paham gitu? Kalau ente berat ngomong kagak tahu, ngomongnya yang berkelas begitu. Ntar gue mutolaain lagi dah, bukan apa-apa, gue mutola banyak banget. Gue takut lupa. Jadi ente ngajar, nih ngajar. Ataupun ente ditanya orang perkara yang ente emang belum tahu sama sekali, atau separuh tahu, atau udah tahu lupa, atau juga tahu cuman roman-romannya masih samar-samar, belum secara detail ente tahu. Jangan berani-berani ente jawab. Orang kalau udah pakai ditanya, yang nanya buat ngamalin tuh. Kalau dia amalin salah bagaimana? Ya enggak? Makanya Nabi secara jelas mengatakan ajra'ukum 'alal futya, ajra'ukum 'alan nar. Orang yang paling berani ngasih fatwa, jawab permasalahan agama, dia adalah orang yang paling berani masuk neraka. Kalau ngelihat begini jangan malu. Kagak bakalan lu ngajar di masjid, lu ngajar di musola, lu jadi ustadz gara-gara ngomong lu belum tahu, lu dipecat. Ada nggak kira-kira orang habis lagi ngajar ditanya dia kagak tahu, besok-besok tukar gurunya? Justru kalau lu jawab salah sambawera, jawab asal gublik, wah itu yang fatal. Ya, kalau emang belum tahu, ucapin saya belum tahu. Ya, karena takut termasuk hadits ini. Ya, boleh jadi orang itu berani berfatwa karena tujuannya materi, pengen juga nyohor, hubul jah. Cet malu nih gua kalau gua kata nggak tahu nih, mana ngajar perdana. Nah, di situ ada muatan hubul jah. Boleh juga pengen nyohor, hubulnya juga. Ya, ini ada ulama tahu apaan aja. Kalau ada yang nanya abis ngajar, saluni dunal arsh. Ente mau nanya apa aja ane tahu, selama sesuatu yang ente tanya di bawah arsy. Wah, arsy kan tinggi. Lu mau tanya yang di bawah arsy, gue bisa jawab. Datang orang alim juga. Kalau ente kata ente tahu apa aja yang di bawah arsy,
Yang gua kagak tahu cuman di atas arsy. Kalau di bawah arsy lu tanya apaan aja gua tahu. Wah. Ditanya nih sama orang alim juga, yang nanya alim. Kalau emang lu tahu apa aja yang di bawah arsy, gua mau tanya, berapa jumlah lembar jenggot ente? Kalau kata dia apa? Jangan yang itu. Lo kata yang di bawah arsy. Jangan kata yang di bawah arsy. Di bawah dagu ente aja jenggot ente nggak tahu. Bagaimana yang di bawah arsy? Kalau ngomong jangan berlebihan. Berani. Ayo jamaah, ada yang mau nanya enggak? Waduh. Jangan sering-sering begitu. Ya enggak. Ini takut sama hadits ini. Ya. Boleh jadi juga dia berani berfatwa karena ada iming-iming. Lo tadinya belum dikasih duit, lo galak banget urusan hukum. Begitu aja dikirimin Alphard. Boleh. Wah, termasuk itu. Dia berani ngubah fatwanya karena ada materi. Naudzubillah. Lagi-lagi tomak. Rusak mau apa aja. Dikala sama bangke nemu, jatuh martabat ulama. Ulama laksana burung elang. Ya enggak? Burung elang. Mau singa kayak apa juga ganasnya, nggak bisa nyusul burung elang. Raja Utan kagak bisa ngoyok dia. Tapi sebegitu tingginya derajat burung elang, cuman dikala sama bangke pitik, turun ke jiret. Begitu juga ulama, jatuh martabat ulama jadi warasatul anbiya wal mursalin, jadi warasatul iblis wasayatin. Gara-gara apa? Gara-gara dunia bangke. Tuh ulama kalanya bangke burung elang. Ya enggak? Jadi buang. Singa tadinya galak. Lah, begitu masuk sirkus, nah, jadi macan Kemayoran. Ya, fatwanya berubah. Sampai dalam kisah-kisah ulama ya terkait sogokan, disogok. Ada ulama namanya Imam Tawus. Ada ulama siapa namanya? Imam Tawus. Tawus kan artinya burung merak ya. Karena nih ulama punya sifat-sifat yang terpuji sangat banyak. Orang kampungnya ngasih julukan Tawus. Dia tabiin, ngaji kepada beberapa sahabat Rasulullah. Sayyiduna Abdullah bin Umar, Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Ya, dia banyak dapat ilmu dari sahabat Rasulullah. Begitu dia ada di Yaman, ini ada saudaranya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang namanya Muhammad, jadi gubernur di Yaman. Ini tabiin yang namanya Tawus bin Kaisan. Ada ulama namanya Tawus bin Kaisan. Nama benernya Abu Abdurrahman Zakwan. Namanya Zakwan. Jadi banyak orang namanya Zakwan ngikutin dia tuh. Zakwan nama panggilannya Tawus. Dari ulama yang lisannya sering mengkritik pemerintah, sering memberikan nasihat sama penguasa. Ini penguasa denger ceramahnya dia, kayaknya nih orang ngomongnya pinter banget nih. Pengawal, panggil dia, awurin duit, amplopin, kali diamplopin dia diem. Dipanggil ke kerajaan, begitu dipanggil di kerajaan ceramahnya ngeritik pemerintah juga. Begitu dia ceramah ngeritik kebijakan-kebijakan yang fatal, kagak mendukung rakyat. Akhirnya nih Gubernur Muhammad bin Hajjaj ngasih dia duit. Kagak berhenti, makin banyak nasihatnya. Waduh, kagak kena deh nih. Suruh pulang. Ya.
Kisah ini diceritain dalam kitab Tabaqat Ibni Sa'ad. Begitu dia pulang makin ngeritik pemerintah. Singkat cerita, nih orang mau bagaimana juga emang siapa aja lemahnya sama duit. Kirimin dia pundi-pundi uang emas. Nih gubernur nyari, dia lemahnya sama siapa nih? Dia ngomong sama pengawalnya, cari supaya dia kita jebak. Mau bagaimana ente aneh kasih duit yang banyak, kalau apa berhasil nih Tawus nerima duit aneh. Datang tuh utusan raja nyari orang yang kira-kira bisa membujuk dia nerima duit. Kagak diterima. Ditambahin lagi dari pundi-pundi kantongan apa bentuk kotak besar, kagak mau juga. Ini yang disuruh sama raja takut kalau raja marah, emang pesannya kudu diterima sama si Tawus. Ya udah, begitu Tawus kagak nerima, dia pulang. Tadi kan jegat di jalanan. Begitu dia pulang, itu dilemparin di rumah Tawus. Jendelanya dicongkel, dimasukin ke dalam rumahnya. Supaya nih anak buah raja laporan, supaya anak buah gubernur laporan bahwa si Tawus nerima. Biarin kali di jalanan dia malu. Ya, kalau udah di rumah, wah, bodoh amat mau dikata harta karun duit boleh nemu. Ya pokoknya dipakai tuh duit. Ya enggak? Siasatnya begitu. Balik nih utusan gubernur. Bagaimana? Beres aja, udah diterima. Ya, kita tungguin 2 bulan. Ilok tuh duit nggak dipakai. Ntar kalau tuh duit kira-kira udah dipakai, kita ke rumahnya dah. Kita jebak. Jangan kita tagih. Pora-pora kita salah ngasih. Bukan yang itu, bukan yang kemarin. Gua datang nih utusan raja. Sama raja datang. Ya Tawus, mana duit yang aneh kasih sama ente? Kata Tawus, duit apaan? Ini anak gua ngomong lu nerima duit. Siapa yang makan duit lo? Wah, dipanggil. Lu bagaimana? Emang lu ngasih siapa duit? Ya Tawus, aneh kasih duit. Di mana aneh nggak nerima? Tempo hari ente aneh maki-maki di jalanan, aneh kagak nerima. Bener ente kagak terima waktu di jalanan tuh, aneh lemparin di rumah ente tuh jendela ente buka. Lah, gua kagak tahu. Beneran gua kagak pakai, gua kagak makan duit lo. Gua aneh buat ngomong gua kagak makan duit lo. Begitu dia balik ke rumah, itu hartanya udah ada sarang gonggo, udah ada sawangnya. Berarti kan dia kagak colek sekali. Dia aja kagak tahu begini hari. Wah, raja malu. Itu kan jadi kesempatan dia jatuhin Tawus. Lu ngomong begini-begini, harta gue juga dimakan, jatuh harga diri ulama. Tapi dia kagak mau. Jangan kata dia pakai, dia kagak tahu tuh duit apa sawangan. Ini diceritain oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitab Hilyatil Auliya, ya. Cerita bagaimana Tawus dibujukin duit supaya jangan ceramah ngeritik pemerintah, dia kagak mau. Tuh ulama mahalnya di situ. Ya enggak, nih si lu jadi ulama ngobjek mulu. Ya. Gimana nih yang proposal kira-kira pakai 1M? Wah, itu sih kiai proposal. Ya, apa kayak gitu. Ajra'ukum 'alal futya, yang paling berani ngasih fatwa adalah orang yang paling berani masuk neraka. Ad-Darimi diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi an Ubaidillah bin Abi Ja'far dari sahabat Rasulullah yang namanya Ubaidillah bin Ja'far mursalan. Oh, berarti bukan sahabat ya, tabi'in atau tabi'ut tabi'in meriwayatkan hadis ini secara mursal. Ada periwayat yang dia gugurin jadi mursal, ya. Hadisnya sanadnya terputus karena ada yang dia kagak sebut. Itu namanya hadis mursal. Wallahu a'lam bishawab.